Hari ini mobilku banyak, rumahku besar. Liburanku ke luar negeri. Makananku yang Apaan super tuh? mahal. Bang Aan, Bajuku dari desainer mahal. kok lagu hari ini harinya Tuhan Aku diganti-ganti? sopir si Waduh. super kaya. Duh, kok getar-getar? Oh iya, ada telepon. Halo? Iya, siapa ini? Oh, Ragil. Iya, baik, kabarku gimana emang? Oh, tinggal di kampung? Enggak lah, aku tinggal di rumah mewah, rumah besar. Mobilku juga banyak. Makanya, lu harus lihat sosial mediaku. Tuh lihat banyak banget di situ. Kemewahanku semua ada di situ lah. Ih, baju-bajuku juga ini dong yang mahal dong. Iya. Apa nggak level kalau kampung mah? Bikin malu aku aja. Enggak dong, aku punya pembantu di sini. Hah? Rumahku gede, Punya mobilnya pembantu? banyak. Pokoknya jadi orang sukses dah. Punya rumah yang besar? Oh, enggak, Rumahnya aku nggak tinggal banyak. sendiri kok. Aku ajak Oma ke sini. Baju-bajunya Iya, Oma. dari butik-butik. Oma cuma numpang kok. Sombong sekali Oke ya. Bang Aan. Dah, bye. Dadah. Duh, teman-temanku kok gini amat ya? Ampun, miskin banget. Kalah dia sama aku. Hahaha. Hei, Buset, Bang Aan. kenapa? ngapain? Enggak ngapa-ngapain, emang Ujang kenapa? kirain Bang Aan lagi lagi nyetir, lagi cuci mobil. Udah nih, cuci mobil udah beres. Oh gitu. Udah dong. Tuh lihat mobilnya, kinclong banget. Oh, tadi Ujang denger katanya Bang Aan bilang mobilnya punya Bang Aan. Rumahnya yang Siapa besar-besar. yang bilang gitu? Enggak ah. Tadi aku dengar. Ah, enggak, salah denger kali. Aku dengar. Enggak. Jangan begitu. Enggak. Jangan begitu Bang Aan. Bentar. Tuh, kan? Getar. Telepon lagi Tunggu. kan? Halo? Iya, kenapa Ragil? Enggak kok. Ya biasa ini pembantuku. Lagi mau nanyain makanan hari ini apa? Hah? Tempe? Enggak level. Makanan di sini escargot. Enggak level tempe. Wah, apa itu? Ya kapan-kapan main lah rumahku yang besar ini. Ntar dijemput pakai mobil mewah ya. Oke. Bye. Tuh, kan? Bang Aan ngomong apa lagi tuh sama temennya? Udah, jangan dibahas lah udah. Jangan gitu Udah Bang kamu Aan. masak aja. Jangan begitu Bang Enggak. Aan. Bang Aan gak boleh sombong. Siapa yang sombong? Karena Enggak. kesombongan itu adalah awal dari kehancuran loh Bang Aan. Ah udah, gak usah ikut campur deh. Tuh, Bang Aan nanti kalau gitu saya bilang Oma loh. Jangan bilang Oma. Biarin saya bilangin nama Aduh, Oma. Ujang bilang sama jangan. Oma. Aduh, gawat nih kalau ketahuan Oma. Itu siapa sih? Ya halo? Ada apa lagi sih Gil? Kenapa telepon lagi? Aduh. Nih sibuk nih, bos lagi sibuk mau meeting. Jangan telepon-telepon mulu ah. Oke, dah bye. Aduh, puji Tuhan. Aku bisa dapat kesempatan diberikan Tuhan untuk membantu panti jompo yang ada di Bogor. Terima kasih Tuhan, karena aku boleh diberikan kesempatan ini untuk memberi lewat uang di deposito di bank. Semoga ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara di panti jompo. Aduh,
Terima kasih Tuhan, hatiku senang sekali. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tis. Hati senang. Wah, ada Hati Ujang. senang. Oma mau ngapain? Ini lagi mau bikin kolak pisang. Oh, sini Ujang bantuin Oma. Dapat- Ujang aja yang bikin. Dapat pisang dari tetangga dikasih. Oh, Kamu bisa bikin? bisa Oma. Bener. Mau Ujang bikinin? Boleh, boleh. Boleh bantuin ya. Iya Oma. Tapi bikin yang banyak kan. Hah, buat siapa? Pak supir kan suka kolak pisang. Aku nggak mau Oma kalau bikin buat Bang Aan. Kenapa? Enggak, dia sekarang udah berubah Oma. Dia orangnya sombong. Hah? Sombong? Iya Oma. Coba, pelan-pelan. Ceritain ke Oma kenapa sombongnya. Jadi tadi Ujang tuh lagi denger si Bang Aan telepon sama temennya. Masa dia bilang rumah ini rumahnya Bang Aan, mobilnya mobil Bang Aan, dan semuanya Waduh. punya Bang Aan. Dan Oma tahu nggak? Katanya Oma numpang di rumah ini. Masa? Iya Oma. Oma nggak percaya. Kamu dengar seperti itu? Ujang dengar Oma, dia lagi telepon sama teman-temannya itu. Aduh. Kenapa ya itu? Iya Oma. Kalau gitu, coba ya. Nanti kita tanyakan ya. Boleh Oma. Ya udah, kamu bantuin aja. Oke Oma. Bikin ya kolak Ya. pisang yang enak ya. Nanti aku Ayo. buatin Oma ya. Ayo. Wah, Ujang tuh bersyukur sekali sama Tuhan. Karena Ujang dikasih kesempatan bisa kerja di rumah yang besar. Mobilnya banyak. Oma baik. Wah, bersyukur sekali sama Tuhan. Gajinya besar juga. Tuhan Yesus memang baik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Wah, Jang, Oma, betul banget ya. Oma juga merasa diberkati Tuhan loh. iya Oma, Puji Tuhan. iya. Oma bisa ada kamu, ada Pak Supir. Pokoknya puji Tuhan aja deh. Saya Iya. juga makasih Oma boleh kerja di sini. Omanya baik, rumahnya besar. Wah, luar biasa Oma. Kamu betah kan? Betah Oma. Betah ya. Udah berapa lama kerjanya? Saya mungkin baru kurang lebih 2 minggu ya Oma ya. 2 minggu ya. Iya. Tapi betah ya. Iya Oma, betah. Aduh, puji Tuhan, puji Mm-mm. Tuhan deh. Oke. Ada telepon? Ada telepon? Iya. Angkat tuh. Itu bukan telepon aku Oma. Bukan Nggak apa-apa. HP aku. Angkat aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, aku angkat ya Angkat Oma. Halo? Halo, bos ada? Bos? Bos Oh. siapa? Oh, ini pembantunya Pak Bos Andre. Hah? Bos kemana? Pembantunya? Bos siapa? Mau bicara dengan siapa? Bos Andre. Tunggu sebentar ya. Oma, ada telepon. Aku nggak tahu Oma. Coba Oma angkat. Halo, Halo, bisa dibantu? dengan Bos Andre? Bos Andre? Siapa ya? Ini dari mana? Ini dari temennya. Emang Bos Andre kemana? Oh, Pak Supir saya suruh ini bersihin mobil, lalu isi bensin. Wah, masa bos disuruh bersihin mobil sama beli bensin? Mana saya mau bicara sama si nenek. Oh iya, ini saya sendiri. Memang bos sedang bersihin mobil dan beli bensin. Iya, tadi Oma suruh untuk beresin mobil, bersih-bersihin mobil, Ah, lalu terus sekalian deh keluar untuk beli bensin. wah, nenek nggak tahu diri. Nenek tuh kan numpang di rumah bos. Kok malah perintah-perintah bos bersihin mobil? Loh, Parah nih si nenek. Sama pembantu. Udah deh. halo? Halo? Siapa Oma? Itu siapa? Nggak ngerti kok Oma jadi dikata-katain nenek nggak tahu Wah, diri katanya. Kurang ajar banget itu. Aduh. Tadi bilang-bilang Bos Andre pasti ini. Rasanya sih temennya Pak Supir deh. Pasti ini Bang Aan nih Oma. Soalnya tadi kan saya juga denger dia ngomong sama teman-temannya itu. Aduh, gimana ya? Wah, yang tadi telepon itu kurang ajar banget ya Oma ya. Iya ya. Duh, Oma nggak habis pikir sampai iya. dikata-katain loh. Oma dikata-katain ya. Oh. Ngeri juga Mana ya. Oma, I'm coming. Tuh, bos datang. Oma. Apaan sih? Mani titipan Oma. Oh iya. Makanan-makanan Makasih ya. kesukaan jajanan Oma kan? Iya, makasih. Itu tadi ada yang telepon cari kamu, cari Mm-mm. bos. Telepon. Cari bos. Cari bos ya. Enggak, Bos handphoneku Aan. hilang. Dari tadi aku cari-cari nggak ketemu. Itu tadi Enggak, ada kok HP-nya. HP-nya Tadi tadi. Oma yang angkat. Hah?
Ya ampun. Kamu ketinggalan HP-nya ya? Ya, Itu HP kamu? iya. Oh, itu ada yang telepon. Katanya cari bos. Emang bos itu siapa? Ayo Bang Aan ngaku. Tadi kan Bang Aan ngomong sama temennya. Katanya Oma numpang di sini. Katanya rumahnya rumah Bang Aan. Ayo ngaku. Iya sih Oma. Maafin ya. Tuh, kan bener Oma? Kan malu Pak sopir bilang kalau cuman bersih-bersihin mobil. Kan teman-teman kan pada di kampung. Aku mau jadi orang kaya biar bisa bangga gitu Oma. Wah, wah, wah. Wah, Bang Aan mah gak boleh begitu. Jangan ngaku-ngaku. Udah sabar. Sabar ya, Jang, sabar. Iya Ya Oma. maafin ya. Kenapa Pak Supir bisa ngomong seperti itu ke teman-temannya? Ya Pak sopir malu kalau dengan kondisi Pak sopir sekarang. Iya, kita nggak boleh seperti itu. Kita Benar justru tuh. harus mensyukuri apa yang bisa kita dapat. Betul. Jangan sombong. Dengar Bang Aan. Karena kalau sombong itu bisa menghancurkan diri kita sendiri loh. Itu ya Oma. Iya. Aduh jadi takut. Ntar ke Jangan. depannya gimana? Makanya Ya. Bang Aan jangan sombong-sombong lagi. Jangan ngaku-ngaku. Ya deh Ujang maafin ya. Iya Bang Aan. Lain kali tidak boleh seperti itu ya Pak Supir. Siap Oma. Kita menerima diri kita apa adanya dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Amin. Tidak perlu kita pamer-pamerkan ya. Karena kesuksesan itu ada pada Tuhan Betul Oma. ya. Nah, kita punya kekayaan itu semuanya dari Tuhan. Buat apa kita kaya tapi bukan milik kita? Tuh, dengerin Bang Iya Aan. Oma. Ya Ujang maafin sekali lagi. Oke, Oke. kalau begitu janji ya, nggak sombong lagi ya. Iya janji Oma. Gak bakal sombong lagi. Sip. Gak bakal bohong lagi. Ya, oke. Ujang, Pak Supir, kita bersyukur aja ya untuk apa yang Tuhan sudah kasih, Tuhan beri kepada kita. Ya Oma. Karena kita pada saat datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kita akan kembali kepada Tuhan juga tidak membawa apa-apa. Iya. Ya, mari kita bersyukur atas semua ini. Jadi Kita Pak nyanyi sopir nggak boleh sombong-sombong lagi ya Oma ya. Ya, kita Oke tetap deh, bersyukur aja ya. Oke Yuk Oma. kita nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan
kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya berharap Oma dan Opa dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, sehat, diberkati Tuhan. Ya Oma dan Opa. Nah, sebentar kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau seminggu lagi kami masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang yang berubah. Oma dan Opa yang dipercaya Tuhan yang berubah. Terima kasih Bapa Surgawi, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan berubah. Di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah, Oma dan Opa, tanpa terasa ya, hari terus berjalan dan berjalan. Kita sudah berada di bulan yang ke-8. Di bulan Agustus ini hampir selesai ya. Nah, Oma dan Opa, kita kejaran dengan waktu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang ya Oma dan Opa. Biar tidak ada spot, tidak ada noda, tidak ada cacat celah dalam kehidupan kita. Kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar supaya kita tidak sombong ya Oma dan Opa ya. Nah, seringkali kesombongan itu nggak kelihatan. Seringkali kesombongan itu hanya ada di dalam kita, yang tahu cuman kita dengan Tuhan. Saya seringkali mengalami itu. Saya bukan orang yang gampang berbicara, begini begitu. Tapi seringkali Tuhan tegur saya karena kesombongan yang ada dalam hati saya yang tidak terucapkan. Nah, hari ini kita juga mau belajar ya Oma dan Opa semuanya ya. Supaya apa? Tuhan Yesus gak mau kita ada cacat celah sedikit pun, Tuhan Yesus gak mau. Ya meskipun sombong kelihatannya sepele, tapi ingat, Lucifer jatuh ke dunia. Lucifer menjadi dibuang ya karena jatuh dalam dosa, karena dosa kesombongan. Nah, Tuhan paling tidak suka dengan dosa kesombongan ini ya. Karena dengan kesombongan itu artinya apa?
Kesombongan itu menghancurkan kita. Kesombongan itu mendahului kehancuran kita. Oleh karena itu Oma dan Opa, yuk kita sama-sama belajar ya. Kita saling koreksi diri kita. Kalau hari ini kita belajar tidak hanya untuk Oma dan Opa, tapi Tuhan juga mau koreksi hidup saya. Yuk sama-sama kita belajar ya Oma dan Opa ya. Yuk kita buka kisah tentang Nabal di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 36. Ayatnya cukup panjang, mari kita belajar sama-sama. Ini adalah kisah seorang Nabal. Nah, saya akan bacakan sementara saya juga akan menerangkan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Loh, keren ya, perusahaan di Karmel artinya orang ini kaya ya. Orang itu sangat kaya, mempunyai 3.000 domba ya, 3.000 domba dan 1.000 ekor kambing ya. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nah, Oma dan Opa kita lihat ya. Di sini kita lihat domba-dombanya begitu banyak, 3.000 Oma dan Opa ya. Kambing 1.000, domba 3.000 ya. Kalau kita lihat dan plus pengguntingan bulu domba, ini menghasilkan banyak sekali uang. Nah, lanjut ya Oma dan Opa. Nama orang itu adalah Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik ya. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Firman Tuhan kalau katakan kasar dan jahat, itu artinya melakukan banyak perkara yang Tuhan tidak suka. Nah, Oma dan Opa, dari ayat tersebut kita melihat ya, bahwa Nabal itu seorang yang jahat dan kasar menurut firman Tuhan ini ya. Ya, jadi mungkin kejahatan yang diperbuat Nabal itu banyak gitu ya, karena firman Tuhan katakan itu jahat ya. Mungkin suka marah ya, kasar ya, suka marah ya, suka memukul. Kita koreksi diri kita, apakah kita masih suka marah-marah ya, masih suka hidup di dalam kemarahan, atau itu marah dengan kasar atau marah di dalam hati ya, kesel gitu ya. Nah, juga suka memukul mungkin ya, karyawan-karyawanya, pegawai-pegawainya dipukul ya. Kemudian suka memeras, mungkin gak dibayar karyawannya, atau suka mencuri uang karyawannya dengan tidak membayar tadi ya, tidak membayar gaji budak-budaknya. Suka menipu ya, suka memaki-maki, mulutnya memaki-maki. Oleh karena itu kita cek ya Oma dan Opa, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan percayakan pada kita banyak hal. Oh, kita mau jaga apakah mulut kita suka maki-maki apa enggak ya, suka mengancam. Jangan-jangan dengan tetangga maki-maki. Tadi tetangga parkir mobil di depan kita, wih, nah ya, kita koreksi ya, apakah kita suka maki-maki ya. Nah, suka mengancam, suka mengintimidasi. Awas ya kamu ya, kamu anak tidak uho. Awas, wah, mulai mulutnya mengintimidasi, mengutuki. Nah, hati-hati ya Oma dan Opa ya. Suka merampas hak orang lain, suka berzina. Nah, ini melakukan banyak kejahatan. Ini kita lihat Nabal ya. Nah, ayat berikutnya, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba. Satu hari Nabal mengadakan acara pengguntingan bulu domba. Wah, pesta mereka. Kenapa? Karena ini sangat menghasilkan banyak uang ya. Maka Daud menyuruh 10 orang kepada orang-orang itu, dan Daud berkata, pergilah ke Karmel, temuilah Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku ya. Tentu saja orang di daerah itu pasti mengenal Daud ya. Nah, sampaikan salam ini kepadanya. Selamatkah engkau, selamatkah keluargamu, selamatkah segala yang ada padamu. Ini luar biasa Daud ya. Jadi Daud menyampaikan salamnya melalui budak-budaknya. Selamatkah engkau, selamatkah keluargamu, selamatkah semua yang ada padamu, termasuk kambing, domba, dan semuanya ya.
Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada pada kami tidak kami ganggu. Jadi ternyata di situ ya, ke gembala-gembala Daud dan gembala-gembala Nabal itu punya hubungan ya. Ternyata Daud di situ ambil bagian untuk menjagai mereka juga ya. Tidak ada sesuatu yang hilang selama mereka ada di Karmel ya. Nah, saat itu orang-orang dari Daud ya, gembala-gembala dari Daud datang kepada Nabal saat pengguntingan bulu domba ya, memohon sedikit dari Nabal ya, kebaikan hati Nabal, karena pada waktu itu sedang diadakan perayaan ya. Mungkin siapa tahu nanti dikasih sepotong kue, siapa tahu nanti dibawain anggur ya. Nah ya, tapi apa yang terjadi ya? Tanyakan kepada orang-orangmu, mereka tentu tahu ya. Mereka pasti akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapatkan belas kasih-Mu. Bukankah kami datang pada hari raya ya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu ya. Ketika orang-orang Daud sampai di sana, berkatalah Nabal atas nama Daud ya, tepat seperti apa yang Daud pesankan bagi untuk disampaikan kepada Nabal. Nah, Oma dan Opa, kita lihat di sini apa yang terjadi ya. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud, "Siapakah Daud?" Sombong sekali ini Nabal ya. Padahal di situ jelas ya, Daud itu mempunyai hubungan, gembala-gembala Daud mempunyai hubungan yang baik dengan gembala-gembala dari Nabal ya. Tapi si Nabal ini yang namanya orang jahat dan bebal, dia mengatakan, "Siapakah Daud? Kok kamu datang ke sini? Ngapain datang ke sini? Datangnya pas perayaan lagi. Apa yang kamu minta? Kamu minta dariku." Wah, mungkin dengan perkataan-perkataan yang kasar ya. "Masakan aku mengambil rotiku dan air minumku dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku yang memberikannya kepada orang-orang yang tidak aku tahu dari mana mereka datang." Padahal Nabal jelas-jelas tahu bahwa mereka datang dari Daud ya. Nah, apa jawaban Nabal? Nggak enak banget didengar ya. Ini satu kesombongan yang luar biasa. Kemudian disampaikanlah apa yang dikatakan Nabal itu kepada Daud. Dan apa reaksi Daud? Wow, reaksi Daud ya. Lalu orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepada Daud tepat seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang, ambil pedangmu ya." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 tinggal untuk menjaga barang-barangnya. Nah, ini Daud merencanakan untuk membantai, untuk membunuh si Nabal ini, karena Nabal berlaku sombong sekali terhadap orang-orang dari Daud, terhadap Daud. Nah, tapi luar biasa, kisah ini mengisahkan bahwa Abigail itu orang yang bijaksana ya. Dia merendahkan diri di bawah kaki Daud, kemudian mendapat belas kasih Daud dan diampuni. Tapi apa yang terjadi dengan Nabal? Wow, Nabal ketika dikasih tahu, tadi itu Daud datang ya dengan membawa 400 tentaranya, 400 orang ya. Si Nabal ketakutan luar biasa dan mati. Nah, dari kisah ini kita melihat betapa sombongnya seorang yang bernama Nabal ini ya. Dia kaya sekali. Kalau kita ambil 1 ekor kambing, 1 ekor domba yang beratnya kira-kira 40 kilo ya. Kambing yang atau domba yang 40 kilo harganya 40.000. Kalau 3.000 ya ditambah 1.000 artinya 4.000. Kira-kira 100 miliar. Saya hitung-hitung ya, kira-kira 100 miliar lebih ya. Nah, oleh karena itu kaya sekali. Bisa bayangkan berapa jumlah pekerjanya, karena begitu banyak hewan-hewannya. Itulah yang membuat Nabal menjadi sombong sekali.
Nah, hari ini kita mau belajar ya. Dari kisah Nabal ini kita mau belajar supaya kita tidak menjadi sombong seperti seorang Nabal ya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang sombong? Nah, kita akan lihat. Orang yang sombong, gue nih gue. Wah, kalau orang dengan logat gue lu gitu ya. Ini gue, ini saya. Wah, siapa saya? Wah, merasa lebih. Orang sombong adalah orang yang merasa lebih dari orang lain ya. Mungkin datang ke satu perjamuan atau datang ke satu pesta. Pesta apaan nih? Gak level, pulang. Nah, ini sombong ya. Ini sombong ya Oma dan Opa ya. Merasa lebih tinggi ya. Merasa paling, merasa lebih. Nah, kita hari ini kita mau belajar lebih dalam hal apa? Misalnya, lebih dalam hal materi ya. Dalam hal uang, dalam hal wajah rupawan, hebat, kedudukan, atau dalam hal prestasi ya. Banyak hal ya. Ini seorang Nabal, dia merasa lebih dari yang lain, lebih kaya, lebih punya banyak kambing domba, lebih punya perusahaan pengguntingan bulu domba. Mahal sekali itu bulu domba. Ya, Oma dan Opa ya. Nah, di sini ya kita lihat ya. Oma dan Opa, mungkin secara tidak sadar kita pernah menceritakan, buat apa sekolah di Indo? Sekolah itu harusnya di Amerika. Sekolah Indo nanti gajinya berapa? Nggak level, kita nggak level, kita sekolahnya semuanya made in luar negeri. Nah, tanpa sadar ya Oma dan Opa, ya tanpa sadar itu bisa melukai orang lain. Dan Tuhan tidak disukakan, tidak menjadi berkat bagi yang lain. Yang lain, orang yang lain dengernya empet, kesel dengernya ya Oma dan Opa ya. Kalau kita denger orang yang sombong, kesel nih kuping ini, rasanya pengen kita tutup, sombong, males gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya. Keberhasilan anak mantu kita terus diomong-omongin terus sampai orang empet liatnya ya. Sombong dengan nada sombong ya. Kalau mantu saya mah itu mah kecil, mantu saya rumahnya besar, ya dia bisa beli mobil yang terbaru dan sebagainya ya. Cara dia bicara dengan kesombongan yang luar biasa. Nah, ini kita mau koreksi diri kita ya Oma dan Opa ya. Siapa tahu masih ada kesombongan dalam hidup kita. Dengan tetangga nih sombong. Rumahnya pendek, rumahnya belum dibangun ya. Ini dong rumah aku bagus, mantuku hebat. Hati-hati ya Oma dan Opa. Atau mungkin Oma dan Opa pernah sekolah dengan sekolah yang tinggi ya. Zaman dulu sekolah lulusan sekolah Belanda ya, bahasanya aja Belanda. Kalau lihat orang yang sekolahnya rendah atau nggak level, nggak mau duduk satu bangku gitu, nggak mau. Ya Oma dan Opa ya. Nah, merasa lebih ya, merasa paling ya. Atau yang pernah merasa punya keturunan mengeret. Waduh, darah biru ya. Mereka yang enggak keturunan, enggak level ya. Enggak mau kumpul dengan orang-orang biasa, maunya kumpul dengan orang-orang yang sama keturunan bangsawan atau yang punya kasta. Nah, ini ada nih ya, saya pernah melihat, saya pernah jalan-jalan ya, tiba-tiba ada orang tiba-tiba nggak mau duduk itu di sebelah orang itu, padahal tempatnya kosong, tapi nggak mau, dia duduknya di ujung dengan kepalanya dongak gini ya. Kemudian orang tadi menjauh dan berdiri sampai ya, mempersilahkan ya, seolah-olah dia tahu diri kalau dia itu bukan kastanya, bukan levelnya ya. Ini menyakitkan hati sekali, tapi ini yang terjadi ya Oma dan Opa. Tapi biarlah kita hari ini kita belajar, kita tidak seperti itu. Nah, ada lagi yang punya kenalan. Kenalan saya nih. Fotonya ditunjuk-tunjukin ya. Fotonya dia show off sekali. Sombong sekali dengan kenalan-kenalan ini itu ya. Kemarin aku diundang sama, mungkin ini
presiden. Ya ini aku punya khusus undangan khusus. Wah, hati-hati lah Oma dan Opa ya. Empat kita yang dengernya empat kesel gitu ya. Hati-hati biar kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Kesombongan yang luar biasa. Nggak sadar tapi itu satu kesombongan. Sehingga memandang rendah orang yang lain ya Oma dan Opa. Atau ya ini sering terjadi, sudah donate, sudah memberikan sumbangan, wow, namanya minta dicantum loh Oma dan Opa, minta diumumin kalau bisa ya. Nah merasa lebih, melihat yang lain, apaan lu nggak nyumbang, duduknya di belakang sono, ini nyumbang, donatur nomor 1 di gereja, harus duduknya VVIP. Kalau bisa di sebelahnya Ibu Gembala, Bapak Gembala. Wah, ya Oma dan Opa ya. Nah, Oma dan Opa, kita mau periksa hati kita. Apakah kita juga seperti itu ya Oma dan Opa? Mari, ya kita sama-sama perbaiki diri kita, Oma dan Opa. Nah, atau ada lagi yang, dia karena dia kepengen diacungin jempol sama para tukang parkir yang ada di gereja atau yang ada di mall, karena dia sering ke gereja atau sering ke mall gitu ya. Dia setiap kali dia selalu kasih tukang parkirnya sekian ratus atau sekian 50.000. Wah, tukang parkirnya hebat. Ini Oma ini luar biasa. Sampai ya Oma, sampai nggak ada uang diada-adain gara-gara untuk kasih itu yang suka bantuin parkir ya. Oma dan Opa nggak salah, tetapi kalau ini demi kesombongan, ini yang tidak menjadi kesukaan bagi Tuhan, ini menjijikkan bagi Tuhan. Nah Oma dan Opa, ada yang sok rohani, Eke kan saat teduh everyday ya, nggak seperti lu, nggak seperti kamu ya. Kamu itu apa? Baca aja susah, Alkitab aja susah bukanya. Itu berarti kamu gak pernah buka Alkitab itu. Wah, sombong Oma dan Opa ya. Dia merasa setiap hari dia sudah doa, masuk saat teduh, sudah merenungkan firman, sudah hafal ayat-ayat. Harus jadi diaken atau jadi majelis. Nah, tapi kalau nggak diangkat jadi majelis, marah. Nah, ini satu kesombongan ya Oma dan Opa ya. Ada yang merasa senior ya. Ini Oma ini sudah makan asam garam. Kamu ya, mantu ya, masih muda kok mau ngajarin Oma. Oma itu sudah tahu kalau yang seperti itu. Wah, gak enak banget ngomongnya, sampai mantunya sedih, nangis ya. Nah Oma dan Opa merasa senior, merasa lebih ya dari anak-anak muda atau dari mantu cucunya ya. Nah Oma dan Opa, demikian juga dengan Nabal. Nabal juga sombong ya. Jadi arti kesombongan itu peninggian diri, meninggikan diri, padahal yang harus ditinggikan tuh Tuhan, yang punya segalanya juga Tuhan. Kalau lebih materinya, kalau materinya banyak juga karena Tuhan, kalau prestasinya hebat juga karena Tuhan. Jadi yang harus ditinggikan itu Tuhan, bukan meninggikan kita ya Oma dan Opa. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali orang yang sombong, yang merasa lebih ini, orang yang sombong, yang merasa lebih ini mengakibatkan apa? Sehingga ya dia itu merasa harus diakui, harus dihormati ya, harus seperti Nabal ya. Dia marah ketika dia diminta untuk ketika orang-orang Daud datang dan meminta menyampaikan salam, dia marah. Wah, siapakah Daud? Ya, siapakah Daud? Daud itu orang muda, ini lebih tua, harusnya dia datang padaku. Minta dihormati ya Oma dan Opa ya, minta diperlakukan istimewa. Loh, saya ini udah nyumbang gereja, saya ini sudah donate loh untuk organisasi ini, saya harus dihormati ya, harus dihormati ya. Seperti Nabal, minta dihormati, minta didatengin sendiri sama Daud ya. Nah, ayo kita pelajari ya Oma dan Opa ya. Mungkin merasa berhak, contoh kalau ngantri ya, kita ngantri nih, ngantri tiket ya. Ya, biasanya syukur-syukur kalau ada khusus yang untuk Oma, Opa begitu ya. Tapi kalau enggak, kita harus ngantri ya. Enggak tahu aja. Marah begitu.
begitu ya. Ngantri marah. Padahal memang harus ngantri ya Oma dan Opa ya. Tapi marah. Ada lagi ngantri ya untuk mendapatkan souvenir mungkin di gereja kalau Natal atau apa ya. Marah bisa berantem itu. Itu satu bentuk kesombongan loh Oma dan Opa ya. Hari ini kita mau belajar Tuhan. Saya nggak ngomong gini tapi Tuhan juga periksa hati saya. Saya juga harus rendah hati. Saya nggak boleh begitu ya Oma dan Opa. Nah Oma dan Opa kita lihat ya. Kita lihat. Nah mungkin kalau ulang tahun minta diumumkan, minta dispesialkan. Anak cucu menantu harus datang. Kalau Oma ulang tahun nih, kalian ini harus datang ya. Kalian harus hormat sama Oma. Nah, ya Oma dan Opa ya. Mungkin cucunya lagi ujian akhir ya. Dia harus belajar dan harus konsentrasi sehingga dia tidak bisa untuk menghadiri ulang tahun omanya ya. Atau mungkin anaknya sedang ada di luar negeri ya. Cuman telepon aja, "Mam, happy birthday ya, Mam ya. Sorry Eka nggak bisa datang soalnya lagi masih ada urusan kerjaan." Kamu tuh anak tidak tahu diri, marah-marah karena si Oma ini kepingin diperhatikan, kepingin dihormati oleh anak-anaknya. Nah Oma dan Opa, yuk sama-sama kita belajar ya. Adakah itu masih melekat dalam hidup kita? Atau kita mau koreksi diri kita, mau mulai memberkati anak-anak kita? Nah Oma dan Opa, kalau nggak diperhatiin, jangan pakai acara ngambek dan marah ya Oma dan Opa ya. Nah, ada yang minta ditonjolkan ya. Ada, kelihatan kalau minta ditonjol. Enggak, Bu Hana, saya enggak minta kelihatan kalau lagi foto. Ya, kalau lagi foto, udah badannya paling gede, paling tinggi, tapi maunya di depan. Nah, ya Oma dan Opa ya. Sampai yang belakang ya, pendek, kecil, tapi enggak kelihatan ya. Dibiarkan di belakang, dia yang tinggi gede di depan. Nah Oma dan Opa selalu minta ditonjolkan. Nomor satu saya harus kelihatan, saya harus keren. Nah Oma dan Opa ya, nah ya minta diperlakukan istimewa, minta dikatakan wow ya Oma dan Opa. Nah minta dipuji, hore luar biasa. Minta diberikan tempat duduk yang istimewa ya Oma dan Opa ya. Minta dijadikan diakon, minta dijadikan pelayan yang luar biasa. Nah Oma dan Opa minta prioritaskan nomor satu. Nah bila tidak, apa yang terjadi? Ngambek deh, ngambek gitu, ngambek. Ya, nggak mau ke gereja. Apaan itu gereja di situ? Tidak bisa menghormati orang. Saya itu kan sudah donate ya. Wah, paling besar donate saya, tapi tidak memberikan penghormatan. Waduh, ngambek. Nggak mau ke gereja loh, Oma. Ya, nggak mau, bisa pindah gereja. Tapi hari ini kita mau belajar, kita sama-sama. Kita bukan orang yang begitu ya. Yuk katakan sama-sama, saya tidak sombong. Amin ya, amin ya. Nah, Oma dan Opa, yuk kita belajar yang berikutnya lagi. Kalau tadi orang sombong itu cenderung akan apa tadi? Akan minta dinomorsatukan, minta diprioritaskan. Orang sombong juga apa cirinya? Meremehkan orang lain. Betul, Oma dan Opa, meremehkan orang lain ya. Wow, itu ya digencet, diremehin ya. Tadi sudah saya ceritakan, kasih contoh ya, nggak kelas, nggak level, meremehkan. Apaan tuh kamu, orang dari Udik, dari kampung, bau. Saya nggak mau ya duduk di sebelahnya ya, itu bau itu. Nah Oma dan Opa, ya kita belajar ya. Kita belajar, yuk seperti firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri ya. Mereka juga ciptaan Tuhan ya Oma dan Opa ya. Nah kita mau belajar berikutnya lagi. Perkataannya tuh menyakitkan. Kamu payah, kamu gak guna. Kamu mantu apaan sih? Dasar mantu ya. Mantu diangkat dari comberan kamu ke sangkar emas ya. Waduh, mak jelek gitu ya rasanya. Kalau mantu dikatain gitu, aduh, pulangkan saja. Nah ya, tapi enggak, itu tidak terjadi pada Oma dan Opa. Kita mau refleksi diri ya Oma dan Opa ya. Perkataan kita jaga ya. Jangan ada kesombongan keluar dari perkataan kita. Ada ras lain, ada kelompok lain. Enggak.
di base kita kalau lagi ibadah padang, di base kita tidak ada kelompok yang lain, eksklusif. Oma dan Opa perhatikan ya. Nah berikutnya lagi ya Oma dan Opa ya. Nah merasa paling hebat ya. Nah berikutnya lagi ciri yang ketiga adalah menolak, nggak mau belajar. Oma dan Opa, seringkali orang yang merasa senior, merasa hebat, merasa lebih, nggak mau belajar. Opa nggak boleh minum kopi banyak-banyak. Nggak. Si Opa, nggak usah ngajarin Opa. Opa itu sudah banyak asam garamnya. Opa tahu. Nggak apa-apa, kopi itu nggak apa-apa. Nah, anaknya udah ngasih tahu, mantu udah ngasih tahu, papi jangan minum kebanyakan kopi, ya kopi setengah gelas atau sehari satu udah cukup papi, kok sampai sehari 6-7 gelas nanti sakit gula. Nah, udah, nggak mau belajar, ya. Ayo kita yuk, kita belajar. Penginjilan, kita belajar bagaimana kita nggak mau belajar, menolak ya Oma dan Opa ya, menolak. Ada yang menolak Tuhan, enggak, buat apa Tuhan-Tuhanan, Eko sudah cukup dengan apa yang Eko ada, udah ya mau ke gereja sono, Eko enggak. Nah hati-hati ya Oma dan Opa ya. Nah ada lagi nih, ada nih Oma dan Opa, ada lagi yang sombongnya luar biasa. Sudah umurnya banyak, tapi untuk hidup bersama anak menantu nggak mau. Aduh, ini menantunya susah, anaknya susah ya. Kenapa? Karena anak dan menantu khawatir. Karena ini mama ini sudah tua, tapi nggak mau ditolong. Nah, hati-hati Oma dan Opa ya. Kita mau, yuk sama-sama. Nggak, mami masih kuat, bisa. Hati-hati Oma dan Opa ya, kesombongannya itu membatasi dirinya sendiri. Hati-hati Oma dan Opa. Ada lagi ya, yang nggak mau ngalah. Ini kan, wah mulai berantem ya, nggak mau ngalah. Ini ciri-ciri orang yang sombong, nggak mau minta maaf ya, nggak mau say sorry. Ini Eka yang salah ya, sorry. Ini Oma yang salah, sorry. Ini Oma sudah tadi Oma buru-buru nih, airnya jatuh ke karpet, sorry ya. Nggak mau ngalah ya, nggak mau minta maaf, cenderungnya tidak mau dikoreksi ya Oma dan Opa. Nah ya Oma dan Opa, apalagi ya Oma dan Opa, orang yang sombong tuh suka dengki, iri hati, marah dan geram, apalagi kalau melihat orang lain lebih dari dirinya. Nah Oma dan Opa kesel nih, ada Oma yang kesel nih ya, kesel. Anaknya baru pulang dari luar negeri, ya, istrinya ya dibelikan tas, wah tas dari luar negeri bagus ya, tas branded gitu ya. Mamanya cuma dibeliin dompet kecil, marah nih si mama, si Oma marah. Kamu itu ya, kalau sama istri kamu, walah. Tapi kita mau belajar ya Oma dan Opa ya. Kita nggak dengki, kita nggak iri hati, kita nggak marah, kita nggak geram ya Oma dan Opa. Kita mau refleksi diri kita ya Oma dan Opa ya. Jangan ada kedengkian di dalam hidup kita. Mari kita terima apa adanya ya Oma dan Opa ya. Iri kalau melihat orang lain diberkati. Ada lagi Oma dan Opa yang iri melihat anak mantu yang lain lebih diberkati, mulai membanding-bandingkan. Itu kalau anaknya si ini, ya sebutkan namanya ya, anaknya si ini ya, mamanya selalu dikasih mobil dan dikasih suster, jadi mamanya bisa jalan-jalan, dikasih uang juga untuk jajan, bisa jajan-jajan. Nih mami gak diperhatiin, iri melihat orang lain. Kamu itu mulai ngata-ngatain mantu dan anaknya, mulai mengutukin. Hati-hati Oma dan Opa ya, hati-hati ya. Nah Oma dan Opa, itulah orang yang sombong ya Oma dan Opa ya. Kemudian
apa yang terjadi ya? Biasanya orang yang sombong tuh egois sekali, suka ngeritik loh Oma dan Opa ya. Apaan tuh? Natalan kok cuman seperti itu, nggak seperti di sana Natalannya keren. Hati-hati loh Oma, ya suka ngeritik. Si mantu ini sudah rapi, rumah sudah rapi, masih dikatain, nih kotor. Wah, ngeritik terus ya, ngeritik terus. Kalau bicara suka memotong-motong, egoisnya tinggi sekali ya Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa suka nuding-nuding ya. Oh, kalau nuding-nuding mantu, hati-hati. Oh Tuhan, tolong, tolong, tolong. Ya, gampang marah, gampang pahit hati, gampang kecewa. Ya, oh kalau lihat apa sedikit nggak beres, pahit hati, kecewa, marah, nangis. Kamu sekarang nggak sayang sama mama. Kenapa ma? Kenapa? Ya kamu sayangnya sama mantu doang ya. Kenapa ma? Kenapa? Iya, kamu nggak pernah tengokin mama. Ma, sorry ma, kemarin lagi ini, nanti minggu besok. Oh enggak, pokoknya mama mau mati aja. Nah, itu jahat banget ya Oma dan Opa ya. Kecewa, sakit hati. Nah, kita lihat akibat dari kesombongan. Kalau kita tidak buang kesombongan itu, apa akibatnya ya? Tadi dikatakan kesombongan itu mendahului kehancuran. Tuhan tidak suka kesombongan. Nah, ya Oma dan Opa ditentang Tuhan, direndahkan oleh Tuhan. Yang menyombongkan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, kemudian kita akan lihat manusia juga nggak suka, Tuhan tuh nggak suka, manusia juga nggak suka. Nggak mau kumpul sama orang sombong, nyebelin, kesel di hati, bikin ngeselin hati, bikin troublemaker. Yang ada cuman mulutnya cuman kepahitan terus, males. Nah ya, manusia nggak suka, Tuhan juga nggak suka ya. Firman Tuhan katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan pada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi pada waktu buka saya katakan, hari-hari ini hari-hari yang sudah dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa sedikit aja pun, ada pun yang ada dalam kehidupan kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Karena orang yang punya dosa-dosa seperti kesombongan ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Oma dan Opa, oleh karena itu janganlah sombong ya. Kita mau periksa hati kita sudah punya umur yang cukup ya untuk kita pulang ke Bapa. Biarlah kita pulang ke Bapa sebagai seorang mempelai yang tidak bercacat celah. Jangan ada dosa-dosa kesombongan dalam hidup kita, baik itu yang terlihat maupun yang ada dalam hati. Oke Oma dan Opa, hanya Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Kita ini nol besar. Apakah kita ini ya Oma dan Opa? Nah, supaya nggak sombong, oleh karena itu kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya perkataan kita, hati kita itu layak di hadapan Tuhan. Hati kita nggak sombong lagi ya Oma dan Opa. Kita sadari kesombongan, kita minta ampun sama Tuhan. Ya Oma dan Opa, kita belajar menerima apa yang ada dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin secara materi kita pas-pasan, tapi kita mau syukuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Oma dan Opa, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang dosa kesombongan. Bapa ajar kami untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu. Karena kesombongan itu akan mendahului kehancuran. Bapa di surga, buat kami mengerti lebih lagi. Buat kami mengoreksi diri kami. Dan kami sadar kalau kami sudah sombong. Dan kami mau, oh Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Bapa surgawi, ampuni. Kami mau belajar menjadi Oma dan Opa yang bijaksana,
yang jauh dari kesombongan. Mulut bibir kami memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih Bapak Surgawi. Roh Kudus, tolong setiap kami ini. Oh, tolong hamba-hambamu, tolong oma dan opa yang ada. Biarlah mereka memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada kesombongan. Terima kasih Bapak di surga. Hanya di dalam namamu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Ayo Oma dan Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat yang daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, oh melimpah atas Oma dan Opa. Terlebih berkat kekuatan untuk menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak sombong. Menjadi orang yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau dikoreksi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.